Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrilianto. Saya selaku presentator dan rekan tim saya di Toazi Pertama selaku editor. Jadi di sini kami berdua akan menjelaskan aplikasi ergonomi. Aplikasi ergonomi sendiri memiliki artian yaitu penerapan teknik penyesuaian antara pekerja dengan lingkungan kerja. Poin pertama dari aplikasi ergonomi yaitu posisi kerja. Posisi kerja di sini ada dua, yaitu posisi duduk dan posisi berdiri. Di mana posisi duduk kita tidak terbebani dengan berat badan kita dan posisi stabil selama bekerja. Sedangkan posisi berdiri di mana posisi tulang belakang vertikal dan berat badan tertumpu secara merata kepada dua kaki. Poin kedua yaitu proses kerja. Proses kerja sendiri di mana kita sebagai pekerja dapat menjangkau peralatan kerja sesuai dengan posisi di mana kita bekerja dan sesuai dengan ukuran antropometrinya. Harus dibedakan ukuran antropometrinya barat dan timur. Poin ketiga yaitu tata letak atau display. Display ini hampir di seluruh perusahaan memiliki display di mana ini sebagai penunjuk di mana letak mesin, di mana letak apart sebagai alat pemadam, di mana pintu darurat yang menunjang aktivitas bekerja kita. Display harus jelas, terlihat pada waktu melakukan aktivitas kerja. Sedangkan simbol yang berlaku secara internasional lebih banyak digunakan daripada kata-kata. Tujuan dari simbol-simbol yang digunakan secara internasional adalah agar ketika kita bekerja di tempat yang berbeda atau di tempat yang berlainan, kita tetap memahami arti dari simbol tersebut karena sudah pernah melihatnya di tempat sebelumnya atau sudah sering melihatnya di tempat-tempat umum. Yang keempat yaitu mengangkat beban. Mengangkat beban ini ada bermacam-macam dalam cara mengangkatnya, yaitu menggunakan kepala, bahu, tangan, punggung, dan sebagainya. Kita juga harus menghindari mengangkat beban yang terlalu berat, yang melewati batas berat kita, karena itu dapat mengakibatkan cedera, yang apabila dilakukan secara berkelanjutan, maka dapat mengakibatkan kecacatan tetap. Yang kelima yaitu organisasi kerja. Organisasi kerja itu meliputi pengaturan jam kerja, jam istirahat, dan kerja lembur. Jam kerja normalnya dalam sehari yaitu 8 jam, dalam seminggu 40 jam. Pada tempat kerja yang mengharuskan proses produksi berjalan 24 jam sehari, maka diharuskan membuat jadwal shift kerja. Aplikasi ergonomi dalam organisasi kerja ini bertujuan di mana untuk menjaga agar pekerja tetap dapat optimal di saat bekerja. Karena jadwal kerja yang terlalu berlebihan dapat mengakibatkan pekerja kelelahan hingga jatuh sakit, sehingga dapat menghambat proses produksi. Metode mengangkat beban. Jadi ada beberapa cara dalam pengangkatan beban. Semua pekerja harus diajarkan mengangkat beban. Metode kinetik dari pedoman penanganan harus dipakai, yang didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama, otot lengan lebih banyak digunakan dibanding pada otot punggung. Untuk memulai gerakan horizontal, maka digunakan momentum berat badan. Metode ini termasuk 5 faktor dasar, yaitu posisi kaki yang benar, punggung kuat dan kekar, posisi lengan dekat dengan tubuh, yang keempat mengangkat dengan benar, yang kelima menggunakan berat badan. Kenapa para pekerja diajarkan langkah-langkah ini? Ini bertujuan untuk menghindari cedera yang diakibatkan dari pekerjaan. Kemudian kelelahan kerja. Beberapa ahli membedakan pembagiannya menjadi 3 bagian. Yang pertama atau yang A yaitu kelelahan fisik. Kelelahan fisik ini diakibatkan kerja yang berlebihan dari si karyawan, sehingga di mana masih dapat dikompensasi dan diperbaiki performanya seperti semula. Kalau tidak terlalu berat, kelelahan ini bisa hilang setelah istirahat dan tidur yang cukup. Yang kedua yaitu patologis. Ini merupakan kelelahan yang diiringi dengan penyakit atau penyakit yang dapat kambuh, seperti penyakit MAH atau yang lainnya.
Yang ketiga, kelelahan psikologi dan emosional. Bentuk yang umum kemungkinan merupakan sejenis mekanisme melarikan diri dari kenyataan pada penderita psikosomatik. Semangat yang baik dan motivasi kerja akan mengurangi angka kejadian di tempat kerja. Jadi untuk menekan kelelahan psikologis dan emosional ini dapat dilakukan dengan cara yaitu motivasi kerja yang tinggi, dan semangat yang baik, sehingga kita tidak mengalami kelelahan psikologis dan emosional. Baik, saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.